Pada suatu hari, hiduplah seorang pria tua bersama seorang istri dan dua anaknya. Sifatnya yang sangat sabar dan tidak pernah mendidik anaknya dengan keras dan kasar. Dia adalah Ismet. Istrinya yang sangat cantik dan penyayang terhadap anaknya, namanya Fatimah. Anak perempuannya yang sangat cantik dan sayang penurut kepada orang tuanya, namanya Santi. Sedangkan anak laki-lakinya mempunyai sifat yang kasar, egois, dan durhaka kepada orang tuanya. Dia adalah Haikal. Di suatu subuh, Ismet bersama istri dan anaknya. Ismet bangun dan bergegas sholat subuh. Dia membangunkan istri dan anak-anaknya yang sedang tertidur lelap. Sayang bangun, sudah saatnya sholat subuh. Iya, Pak. Segera bangunkan anak-anak dan siapkan alat sholat. Santi, ayo bangun. Ya ibu, Santi sedang merapikan alat tidur. Sekarang bangunkan abangmu ya. Sama ibu aja lah, abang Haikal pasti banyak alasan. Udah, ayo kita sholat subuh berjamaah. Sekarang bangunkan abangmu. Haikal, ayo bangun. Kita sholat subuh berjamaah. Apa sih bu, ganggu orang lagi tidur aja? Haikal juga udah tahu ini udah subuh. Astagfirullahaladzim, Haikal. Sampai kapan kamu kayak gini? Tadi malam kamu pulang jam berapa? Haikal udah besar bu, ngapain tanya pulang jam berapa? Kalau ibu mau sholat, sana sama bapak sama Santi dulu. Haikal, kenapa kamu seperti ini? Mana Haikal, Bu? Dia susah dibangunkan, Pak. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Haikal yang tak kunjung bangun dari tidurnya membuat bapak merasa marah. Haikal, bangun! Kamu sudah tidak sholat subuh, malah bangun siang lagi. Pak, kenapa ganggu saya deh? Haikal tadi pulang malam masih pengen istirahat. Astagfirullahaladzim. Haikal, kenapa kamu sekarang sering membantah orang tuamu? Berisik banget deh. Udah lah pak, bentar lagi aku bangun. Haikal sudah bangun, Pak. Anak itu susah dibangunkan, malahan dengan melawan dengan kata-kata kasar. Aduh, dia udah keterlaluan. Perlu dikasih pelajaran anak itu pak, dia sering mabuk-mabukan di pos bersama teman-temannya. Santi takut dia memakai narkoba. Astagfirullah Haikal. Bapak baru tahu dia suka mabok-mabokan. Bapak sih terlalu lembut. Berisik banget sih ganggu orang tidur. Udah bukan jam tidur sekarang, udah waktunya kerja. Lupa, abang kan pengangguran. Jangan kayak gitu sama abang kamu. Sudah. Haikal, bersihkan mukamu. Gak disuruh juga bakal aku lakuin. Mau kemana kamu? Sudah malam begini. Bukan urusan bapak. Haikal mau kemana, Pak? Bapak tidak tahu, Bapak bertanya aja, dia tidak menjawab. Kenapa akhir-akhir ini Haikal selalu membentak bapak, ibu? Coba bapak bersikap tegas kepada Haikal, pasti dia patuh sama bapak. Jangan seperti itu, Nak. Cara mendidik Haikal tidak seperti itu. Tidak boleh dengan cara yang kasar dan keras. Kita semua harus mendoakan Haikal. Kalau cuma berdoa saja tidak akan berubah, Pak. Di pagi hari, Fatimah dan Santi pergi menuju pasar untuk membelanja kebutuhan rumah. Santi, ayo ikut ibu ke pasar untuk membeli keperluan rumah. Sebentar, Bu. Santi lagi siap-siap. Tiba-tiba, Ismet datang dan bertanya kepada Fatimah. Bu, mau kemana? Bapak, ibu mau pergi sama Santi ke pasar. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Pak. Kita beli sayur di dekat masjid dulu ya, Nak. Ya, Bu. Sesaat berjalan, Ibu Fatimah dan Santi berpapasan dengan Budini. Budini yaitu tetangganya dan Anissa, anak dari Budini.
Bu Fatima, Santi, mau berbelanja? Iya Bu, sendirian aja Bu. Enggak, itu ada Anissa tapi di toko lain. Oh ya udah kalau gitu saya sama Santi pergi belanja dulu Ya, ya Bu. saya juga mau ke Anissa. Iya. Tadi kamu kenal sama Anissa? Enggak, dia jujur dan sombong, Bu. Saya nggak boleh kayak gitu. Dia juga sempat dekat sama Abang Haikal, begitu. Udah kalau gitu kita pulang yuk. Saat malam hari, Haikal seperti biasa berdandan rapi untuk pergi keluar dari rumahnya. Namun, Bapak mencegahnya. Mau kemana kamu? Keluar lah Pak. Malam-malam begini mau jadi apa kamu? Ha? Bukan urusan Bapak mau aku pulang besok atau gak pulang sekalipun. Setelah mendengar ucapan Haikal, sontak Bapak terkejut dan mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Ibu dan Santi yang melihat Bapak terjatuh khawatir dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Bapak, Santi segera telepon ambulan. Iya, Bu, ini Santi sedang mau telepon ambulan. Setibanya di rumah sakit, Ibu dan Santi menjaga Bapak dan Bu Nini yang mendengar kabar bahwa Pak Ismet terkena serangan jantung menengoknya ke rumah sakit. Assalamualaikum. Yang sabar ya, Bu Fatima. Oke Ibu, terima kasih. Gimana keadaan sekarang, Pak Ismet? Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Tadi sempat cekcok sama Haikal sampai Bapak serangan jantung. Anissa juga sekarang sifatnya berubah banget sampai suka keluyuran malam-malam. Saya takutnya Anissa sama Haikal ngelakuin yang enggak Bu. Maafkan anak saya ya Bu. Nggak apa-apa, kita nasihatnya lagi sama mereka. Kemudian mereka berbincang membahas hal-hal lain. Di sebuah hotel di pertengahan kota, Haikal dan Anissa sedang melakukan hal-hal yang tidak wajar. Mereka melakukan hubungan intim dan memakan obat terlarang. Namun, saat tengah melakukan hal tersebut, mereka didatangi oleh seorang polisi. Enak sekali kehidupan ini. Ya, aku merasakan kesenangan di malam hari ini. Ada yang ngetuk pintu tuh, kamu aja yang buka. Ya udah. Saya kalian tangkap karena kalian memakai narkoba. Ikut saya ke kantor polisi. Haikal dan Anissa pun dibawa ke kantor polisi setelah penggeledahan di kamar hotelnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini negara Haikal? Iya betul. Kami dari pihak kepolisian telah menangkap saudara Haikal karena kasus narkotika. Astagfirullahaladzim. Anak saya. Pak. Aduh. Bapak, Bu, aku gak mau Bapak mati. Pak. Bu Dini yang mengetahui anaknya ditangkap langsung menuju ke rumah Bu Fatima untuk melihat bersama. Di tempat lain, Haikal merenungi perbuatan jahatnya selama ini kepada orang lain, terutama kepada ibunya sendiri. Haikal sangat menyesali perbuatannya itu. Ia menyadari bahwa terlalu banyak dosa yang telah ia perbuat. Haikal kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Ya Allah ya Robbi, hamba-Mu yang hina ini sekarang menundukkan kepala untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala kehilapan hamba ya Allah, sebab hanya kepadamu lah hamba memohon ampunan dan kasih sayang. Berikanlah hamba kesempatan untuk meminta maaf pada mereka yang telah hamba zalimi ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus kepadaku, jalan yang telah Engkau ridhoi. Bukan jalan mereka yang sesat, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah melaksanakan sholat, Haikal bangun dari duduknya dan segera teringat oleh ibunya. Aku harus pulang ke rumah untuk menemui ibu. Aku harus meminta maaf pada ibu. Tetapi setelah ia berbicara seperti itu, Bu Dini datang dan memberitahu bahwa Pak Ismet telah tiada.
Sudah terlambat Haikal, sekarang bapakmu sudah tiada. Apa? Lebih baik kamu sekarang minta maaf kepada ibumu. Ibu! Puas, udah bikin bapak meninggal? Santi, maafin atas perbuatan abangmu ini. Maaf kamu tidak akan merubah suasana. Cepat kamu minta maaf ke ibu, ibu sudah Ya. bisa di dalam. Ibu, maafin Haikal udah membuat bapak meninggal. Haikal sangat menyesali perbuatan ini. Tidak apa-apa, ibu maafkan kamu Haikal. Tapi ibu harap kamu tidak melakukan hal ini lagi. Buat bapak kamu bangga di sana. Shining stars disappear.